Tentang kasar lagi, kita ini ya, kita minta dulu si pasien, yuk jempolnya diangkat. Nah kebetulan bukan jempol, yuk lihat jempol enggak, nanti dia ketawa, oh salah. Nah kemudian kita pakai sarung tangan yang kasar itu tadi atau handuk. Nah ini tapi disebutin loh ya, suruh lihat. Ini kelingking, ya, ini jari, apa ini, manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol, ya. Kemudian pokoknya semuanya cuma di gini-gini aja. Nah caranya itu kayak diprintet itu loh, diprintet, ditekan. Jadi biar dia benar-benar terasa ini loh jariku. Nah, kemudian ini telapak tangan. Ini pergelangan tangan, ini ke atas, ini ke bawah. Jadi kita ngomong terus gitu. Kemudian ini di stimulus lagi ya. Ini lengan bawah, ini sikunya bisa ditekuk. Ya tekuk, lurus, tekuk, lurus. Nah kemudian setelah ini kita minta, yo jempolnya diangkat. Itu bisa jempol benar. Nah kemudian tapi jangan lihat si pasien. Kemudian wah bagus, pintar, lihat, oh bener jempol. Ya. Kemudian tangan yuk angkat ke atas. Makanya sensoris itu ya. Kemudian tangan siku ditekuk. Makanya waktu kemarin itu kita pelatihan, mosok sih gitu ya. Ternyata pas diaplikasikan pada benar-benar mendatangkan pasien waktu itu nyata sekali hasilnya. Benar-benar nyata hasilnya. Jadi ternyata dia bisa sampai ini bahu juga sama, makanya ini harus bebas dari pakaian ya. Kemudian kita stimulus. Kalau memang dia kaku, bisa kamu menggunakan terapi manipulasi. Katanya kemarin juga saya dengar Pak Zinal cari bed Mulligan. Angkatanmu kok kakak tingkat ya? Bed Mulligan. Jadi berarti dia mau ngajar Mulligan. Itu Mulligan bagus banget. Jadi terapi manipulasi, cuman pakai kayak sabuknya pencak silat itu. Nanti dikalungkan di badan kita gitu ya, diletakkan di bawahnya sini. Nah kita nariknya pakai berat badan. Jadi kita tarik gini, set, gitu pakai berat badan. Kalau nggak pakai bed Mulligan ini kan cuma kekuatan tangan, jadi nggak bisa maksimal. Bagusnya pakai bed Mulligan ini, jadi benar-benar maksimal. Nah tujuannya kalau ini misalnya kan lengket, serabut-serabutnya lengket, kemudian ligamennya lengket, gitu ya. Waktu kita tarik gini, set, balik, set. Jadi ada tekniknya, set, balik, terus tarik maksimal. Baru kita balikan. Nah ini nggak pedot, supaya apa? Elastis kembali ligamennya atau jaringan-jaringan yang ada di sendi tersebut. Nah setelah itu ini LGS akan kembali normal. Ceritanya gitu. Nah bisa kalian gunakan itu dulu kalau memang kaku, kemudian kalian stimulus. Ini loh kamu punya bahu, ya harus digunakan. Kemudian suruh angkat bahunya. Kayak gitu. Nanti ngangkatnya nggak banyak-banyak, biasanya sampai gini aja. Karena apa? Kekuatan ototnya masih kurang, belum maksimal. Nah, yang penting ini bisa gerak dulu, baru kamu tingkatkan kekuatan ototnya. Makanya kalau kalian pasien stroke, terapi kan minimal 1 jam, bisa sampai 2 jam. Itu capeknya minta ampun kayak digebuki orang sekampung. Makanya kalau bayarannya cuma 100 ya rugi. Nggak mau. Durian dulu. Iya, Durian. ada botolnya. Kan ya, pakai. Ada yang punya botol lagi? Betul. Penggantinya gelas maksudnya.
Nah, ini ada ini. Oke. Nah, madep sini Mbak. Oke. Nah, kita minta pasien tadi belajar nepak ya, kalau berdiri ya, belajar nepak gini. Tapi sebelumnya kan sudah kita stimulus. Nepak lagi. Cepat, tahan gitu ya. Nah, tahan, udah. Nah, kemudian apa? Siku, ini fleksi, tapi distimulus lagi tadi sebelumnya. Saya suruh nekan ke bawah. Yuk, kekuatannya masih kurang nih antara kanan dan kiri nggak sama. Yuk, yang sakit tekan lagi kayak gitu. Tapi habis itu yang sehat turunin, gitu ya. Yang ini aja biar kelihatan. Turunin, oke. Suruh nepak lagi, oke. Lemes, nepak lagi, tekan maksudnya. Lemes, gitu ya. Tekan lagi, lemes, kayak gitu. Nah, setelah ini sudah lumayan bagus. Nah, ya ini dari turun, ambil. Tapi yang sehat suruh diam, yang sakit suruh ambil. Bisa nggak? Tapi yang kosong ya. Kalau dia kekuatannya udah bagus, diisi nggak apa-apa. Tapi kalau dia kekuatannya belum bagus, yang kosong, yang penting dia belajar genggam dulu. Genggam, lepas, genggam, lepas, genggam, lepas, kayak gitu. Kemudian yuk angkat sampai minum, kasih airnya sedikit, jadi makanya ini ya, kemarin tuh ibu baca soal hukum yang tahun ini, tahun 2025 yang akhirnya lulus semua itu, lulus tinggal satu orang deh, angkatannya siapa? Novita itu akhirnya lulus semua itu ibu baca soalnya tuh gini, ada pasien stroke umur sekian, permasalahannya adalah intinya dia belum bisa, motoriknya nggak bagus, intinya gitu, motoriknya nggak bagus, nggak bisa melakukan tangannya itu nggak bisa nyisir, nggak bisa apa kayak gitu, aktivitas lah, motorik, intinya motorik, tapi nggak ada kata-kata motorik, intinya aktivitas ini itu nggak bisa. Nah, sebaiknya fisioterapi itu bekerja sama dengan siapa untuk mengatasi masalah pasien? Kira-kira siapa? Terapi okupasi. Iya, terapi okupasi. Jawabannya mau mana tak ya? Terapi okupasi. Aku nggak, ibu batin. Kok pertanyaannya ini ya? Kayak gitu masuk ke Komnas. Giliran dong. Multiple choice, CBT. Kami isi A semua yo. Kalau isi A semua kan ada. Ini jadi gini, kalau zaman dulu itu ada kita dosen atau guru ya itu diajari, misalnya ada 100 apa? Soal. Itu kan ada 5 A, B, C, D, E. Itu dulu diwajibkan A ada 10. Itu dulu. Nah, sekarang yang bikin soal kan anak-anak di atasnya geng Z ya, Bu. Bahkan sampai geng Z pun gitu loh yang bikin soal. Oh, soalnya kayak minggar itu aja masih geng Z katanya. Sudah geng Z kok masih. Sudah masuk ke golongan Gen Z. Itu lah tipikal anak muda seperti ini biasanya egonya tinggi. Maksudnya anak yang baru-baru itu loh. Karena egonya tinggi, saya nggak mau A-nya 10, B-nya 10. Akhirnya kok bisa jadi A semua. Nah, kamu jawab B semua. A semua kan meleset kok. A, B, C, D, E. Ada 10 kali. Sekarang nggak ada, soalnya nggak ada aturan harus A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau zaman dulu wajib. Kalau sekarang udah nggak ada aturan. Jadi yo acak. Ini kakak tingkatmu yang apa? Fast track atau apa namanya? Fast track. Yang belum lulus itu apa namanya? Itu kemarin tes di Jogja itu nggak lulus lagi.
satunya itu tidur lagi. Itu suka tidur. Maksudnya heran kita itu ini loh, kok yo teko gitu loh. Lah ngapain di sana kalau cuma tidur? Penting teko ya. Tidak tidur itu Bu. Penting teko. Ini sudah ke berapa kali, 3 kali memakai itu nggak lulus. Tahun ini terakhir loh. Maksudnya tahun 2005, 2006 itu terakhir. Soalnya kita sudah angkat tangannya gini. Kita sudah pernah mencoba untuk kita privat. Privat dalam arti itu kamu datang ke sini, kita jadwalkan, terus kita belajar bareng, bahas soal kayak gitu. Tetap aja nggak datang. Datang pun terkadang kita harus ngajari dari nol kan kamelan, fleksi ekstensi bera ngerti. Sampai upper itu loh. Sampai kita debat itu upper mbak gitu ya. Dia jawabannya upper sampai kita ya sebenarnya gini loh ya yang penting kalian ada kemauan untuk membaca soal-soal yang kita share, ada kemauan terus ini selain ada kemauan soalnya apa kemarin itu yang soal Komnas angkatannya Mbak Novita itu ada 2 orang yang telat banget kita daftarin disusulkan gitu loh, kita susulkan. Nah karena telat banget itu karena memang orangnya unik gitu loh, unik memang fleksi ekstensi bingung loh gitu loh, tapi ternyata lulus sih. Itu namanya bakat. Ya berarti dia ada kemauan untuk belajar. Namanya hoki. Hah? Hoki. Ngampur itu. Ngampur itu PAMC. Pepatah Jawa mengatakan bejo alam kau bicara. Itu nggak bejo mas, dia mau belajar. Cuma itu kok bejo gitu. Bejo kan dia. Kata-kata sebalik. Ya apa lagi ya? Nah terus latihan ini tapi setelah stimulus lagi berdiri mbak sebenarnya sama sih madep sana terus tangannya ke belakang sini lihat gini ya enggak gini terus kita tebak-tebakan yang saya pegang ini jari apa terus kita minta yuk jari kelingking diangkat misalnya Karena dipegang semua Bu. lanjutnya jadi ini mempermainkan pasien. Jadi makanya kalian suruh pasien lihat, kemudian kamu stimulus ini juga ya, ini namanya jari tengah ya bah ya gitu. Jadi kamu cerewet, dia suruh perhati. Makanya kita nggak boleh nerapi pasien dalam kondisi dia tidur. Harus siapin. Makanya ini, terkadang kita cerewet, tenaga keluar gitu ya. Kan ini ya, minum, harus minta disediain minum sama ya, tuan rumah. Habis itu cuci tangan, minta makan. Oh, tadi udah ya, yang latihan berdiri, pokoknya distimulus dulu sampai dia benar-benar bisa. Itu aja sih. Terus kalau ini sudah bagus, baru latihan duduk berdiri. Yang ibu pernah praktekkan di pasien Parkinson ya? Iya. Yang duduk, suruh pegang ini, yuk ini berdiri. Terus koreksi tangan, tapi biasanya kalau sudah distimulus dia bisa lurus. Tapi kalau nggak distimulus dia begini. Dia gini. Kalau bebat lama,
nggak ada stimulus, langsung gini kan. Terus kita ingetin tangannya, baru dia turun. Nanti gini lagi, tangannya turun lagi. Jadi kita minta untuk si keluarga pasien sering mengingatkan ke pasien untuk mengkoreksi kalau postur tubuhnya nggak benar. Di stimulus ini loh, stimulus dulu, terus diajari gini, ya, gini ya, duduk. Nah, kita stimulus pakai sarung tangan semuanya, yuk. Ini latihan nepak, ini namanya nepak, oke? Namanya nepak. Tapi sebelum itu kita kenalkan dulu dengan jari-jari, set, terus suruh ngangkat, suruh ngerasain. Nah, ini nepak, oke? Cuma dilus-lus gitu loh. Nah, terus sambil ditekan-tekan, ini namanya nepak. Nah, nanti dia akan nepak sendiri. Nah, kalau posisinya sudah bagus gini, baru latihan berdiri, duduk untuk menguatkan kaki. Kalau tetap ini dikoreksi duduknya, kalau nggak bagus ini dikoreksi kayak tadi, harus sampai dia posisi bagus. Kalau jari-jari tadi ya, stimulus, terus disuruh latihan kalau dia suka ngetik laptop gitu ya, suruh mencoba dia ngetik. Bisa nggak? Kalau dia senang gitar, kasih gitar. Harus sering di stimulus. Kalau nggak sering di stimulus, dia lupa lagi. Makanya ini paling bagus terapi begini itu setiap hari. Setiap hari. Kalau orang kaya di Purwakarta itu ada nama rumah sakitnya itu adalah di Holistik. Jawa Tengah di sini di mana ya? Pak saya salah rumah namanya. Ya, pernah dengar daerah Jawa Tengah ini namanya rumah sakit Holistik. Ya, kalau zaman itu dulu berduit ya, itu kalau itu kan kerja di daerah Jawa Barat sana, tapi bukan di Purwakarta. Kebetulan kita kan berangkat bareng nih, interview bareng di rumah sakit PTPN Subang waktu itu. Kita itu bertiga, yang keterima ibu ceritanya. Nah, karena keterima ibu, kemudian 2 orang ini dikasih info lah sama si E yang di situ, coba di rumah sakit Holistik di Purwakarta. Akhirnya keterimalah 1 orang, yang 1 orangnya lagi balik, nggak keterima maksudnya. Nah, akhirnya ibu dan teman ibu ini kan Subang sama Purwakarta kan ya kayak sini Kudus lah, ya. Seringlah ketemuan kayak gitu. Terus ibu pernah main ke rumah sakit Holistiknya itu, bener-bener memang di Salatiga ada. Itu rumah sakitnya memang bener-bener tenang. Ada Bu, rumah sakit sejahtera bakti holistik. Soalnya sekitar berapa tahun yang lalu itu teman ibu ini ngubungin ibu, saya pindah loh ke Jawa Tengah. Loh kok pindah di rumah sakit cabang itu Jawa Tengah, tapi ibu lupa rumah sakit mana. Masih rumah sakitnya di mana, tapi masih sama rumah sakit Holistik. Rumah sakitnya itu kayak hotel. Bener-bener dia mencari konsep yang ini alam, alam. Jadi banyak pepohonan, gunung, perbukitan gitu loh. Bener-bener itu memang tujuannya untuk rehabilitasi orang-orang kaya. Jadi nggak BPJS. Di sana ya, di sana itu ada ahli terapis dan ada fisioterapis. Kenapa dibagi 2? Karena jadi ahli terapisnya ini setiap hari, fisioterapisnya tidak setiap hari. Ya beda tuh. Kalau ini biasanya tamatan SMA yang dilatih gitu. Biasanya dilatihnya itu masas sama ini loh, akupresur ya, yang titik-titik itu digencet, sarafnya itu, titik-titiknya itu digencet. Titik-titik di
istirahat gratis. Nah, tempatnya itu bener-bener kamu masuk sana itu nggak berasa rumah sakit. Kayak villa. Ya kayak villa itu villa. Jadi setiap ruangan rumah sakitnya itu ada balkon yang mengarah ke alam. Terus kalau yang lantai 2 dan sebagainya, kalau lantai bawah itu bisa langsung ke taman. Jadi bisa ke taman. Jadi benar-benar inilah memang kalau nggak orang kaya nggak bisa. Nah itu fisioterapinya setiap hari. Tergantung permintaan dari ini sih pasien. Terus pasien boleh milih saya mau dengan siapa. Makanya itu fisik utama, fisik. Kalau cewek cantik biasanya, kalau cowok ya intinya good looking. Lah cowok kan masuk good looking itu enak dipandang. Penampilannya nggak melumpuh apa ya, nggak selebor gitu loh, nggak lusuh. Selebor itu gitu sudah terawat ya. Tapi sekarang ini sih proses semua bajunya oversize semua ya enak dipandang. Tapi sekarang ini sih jadi tren ya oversize. Tapi oversize-nya kan biasanya paling atas toh, bawahnya ya paling biasa atau dalamnya ada. Jadi melihatnya tuh keren gitu. Sudah tampang nggak bagus, oversize semua. Ya, ada yang ditanyakan mengenai ini?